Dihina miskin saat rapat wali murid. Semuanya terdiam ketika melihat rombongan mobil mewah yang menjemputku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Pagi itu udara cukup bersahabat, hangat menyentuh kulit, tapi tidak demikian dengan atmosfer di aula sekolah. Cahaya matahari menerobos masuk melalui jendela-jendela besar, memantul di lantai ubin yang mengilap, menerangi ruangan yang telah penuh oleh para orang tua. Suara hak sepatu bergema lembut, bercampur dengan bisikan obrolan ringan, sesekali diselingi tawa sopan, dan denting cangkir dari meja hidangan di sudut ruangan. Harum kopi hitam berpadu dengan aroma parfum mewah menciptakan suasana elegan yang terasa jauh dan tidak ramah. Aku menggenggam tangan ibuku erat, seolah dengan begitu aku bisa menyerap ketenangannya. Ibu duduk di sampingku, mengenakan batik coklat yang warnanya sudah sedikit pudar, terutama di bagian bahu. Sandalnya sederhana, talinya longgar dan nyaris terlepas di bagian belakang. Namun wajah ibu tenang. Bahkan terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Di tengah ruangan penuh tatapan tajam dan gumaman tak menyenangkan. Pandangan matanya menelusuri isi ruangan, lalu beralih padaku. Ia tersenyum. Senyuman yang sama seperti saat melihat burung hinggap di jendela, atau ketika berhasil membuat sambal kesukaanku, lembut, jujur, namun menyisakan nyeri yang tak bisa dijelaskan. Kamu gugup, ya? Tanyaku dengan suara pelan. Ibu menaikkan alisnya, tertawa kecil. Enggak. Dinda kan anak hebat. Ibu senang bisa ada di sini. Tiba-tiba, terdengar suara dari barisan depan. Lirih, tapi cukup lantang untuk dimengerti. Itu Bu Eni, ya? Ibu Dinda? Ih, bajunya mirip seragam pembantu, kok bisa ya datang kayak gitu? Diikuti tawa pelan yang terdengar tertahan. Beberapa mata langsung melirik ke arah kami. Sebagian hanya menoleh sekilas lalu kembali pada percakapan mereka. Aku menarik napas panjang. Telingaku terasa panas, mataku berusaha mencari seseorang yang mungkin akan membela, tapi tak satu pun terlihat peduli. Semua sibuk dalam lingkarannya masing-masing. Keheningan kami dipecah oleh bisikan lirih ibu. Gak usah dipikirin, katanya sembari mengelus tanganku. Mereka cuma belum kenal siapa kita. Namun, kata-kata itu tak cukup meredam perih yang mengalir di dadaku. Sebab saat ibu mengucapkannya, matanya tampak sedikit berkaca. Senyum itu masih ada, masih sama, tapi terasa lebih sunyi, lebih berat. Dan entah kenapa, aku bisa merasakan badai yang sesungguhnya baru akan datang. Kami baru saja duduk, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana, ketika suara merendahkan terdengar samar dari depan. Tajam, seperti bisikan beracun yang sengaja dilepaskan agar mengenai sasaran. Seorang wanita mengenakan gaun merah tua berhias bros emas mencolok di dada. Aku kenal dia, langganan arisan RT dan penggila tas bermerek. Menoleh setengah, lalu memindai ibu dari atas ke bawah. Pandangannya berhenti di sandal jepit tua yang hampir putus talinya. Katanya anaknya juara terus ya? Ucapnya setengah berbisik, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga kami. Ia melirik temannya sambil tersenyum sinis. Tapi ibunya, bajunya itu, warisan siapa, ya? Tawa kecil pun pecah. Bukan tawa hangat, tapi seperti suara kaca retak, tajam, memotong suasana. Suara mereka menyatu dengan desis kertas presensi yang sedang diedarkan, seakan menyamarkan hinaan agar terdengar tak disengaja di tengah suasana formal. Tubuhku menegang. Mataku langsung mengarah ke ibu, yang duduk dengan postur tegak. Wajahnya tetap menghadap ke panggung, tapi aku tahu persis. Bahkan dari sisi samping, rahangnya mengencang. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Tidak ada protes. Hanya sebuah senyuman datar, seperti lukisan yang kehilangan warnanya. Ibu meraih pulpen yang tersedia di meja. Tangannya gemetar. Halus, tapi cukup kentara bagiku. Aku tahu betul, itu tangan yang biasa mengangkat ember penuh air, tangan yang tahan panas saat menyetrika baju pelanggan tanpa mengeluh. Tapi sekarang, tangan itu bergetar, tertahan oleh sesuatu yang tidak tampak, rasa malu, atau mungkin sakit hati yang ditelan diam-diam.
Bu, aku berbisik, lidahku kaku, tak tahu harus mulai dari mana. Ibu hanya menjawab singkat, tanpa menoleh. Tidak usah dipikirkan, Dinda. Suaranya pelan, teredam, seperti mengalir dari lubuk hati yang sedang disembunyikan dari dunia. Aku menunduk. Rasanya seperti ada batu menghimpit dada. Amarah berdesakan di tenggorokan, tapi tak bisa meledak. Aku ingin berdiri dan mengatakan bahwa ibu adalah perempuan paling kuat yang ku kenal. Bahwa meskipun baju itu bukan baru, ibu membelinya dari kerja keras, bukan dari gengsi atau hutang. Tapi mulutku tak sanggup berkata. Aku merasa mengecil, seakan martabat kami sedang dikuliti hidup-hidup di hadapan semua orang. Lalu tiba-tiba, dari arah pintu aula, suara sepatu terdengar terburu-buru. Dentuman langkah yang mencuri perhatian. Belum ada yang menyadari, tapi aku bisa rasakan, sesuatu sedang berubah. Ada yang akan mengguncang suasana, dan mungkin, mengubah segalanya. Pagi itu, kursi di samping ibu masih kosong. Seharusnya kursi itu untuk ayah. Tapi sejak matahari belum tinggi, ibu sudah lebih dulu bicara. Pelan, dengan nada yang berusaha terdengar biasa. Ayahmu gak bisa datang, Din, ada penumpang minta diantar ke Garut dari pagi buta. Aku hanya mengangguk, pura-pura mengerti. Meski di dalam hati, aku tahu pasti, ayah ingin sekali hadir. Duduk di sebelah ibu. Mendengar namaku dipanggil dari atas panggung, walau hanya dari deretan bangku paling belakang. Ayah bekerja sebagai sopir pribadi keluarga kaya, jenis keluarga yang hidupnya berada jauh di atas kami, seperti langit dan sumur yang tak pernah bisa bertemu. Pekerjaannya tak kenal jadwal. Kadang ia harus standby seharian, menunggu majikannya selesai belanja, arisan, atau hanya sekadar nongkrong di kafe mahal. Tapi tiap malam saat pulang, ayah hampir selalu membawa sesuatu. Seplastik roti sisa toko yang hampir tutup, atau sekotak tahu goreng yang dibungkus seadanya. Buat teman belajar anak ayah, katanya sambil menyentuh kepalaku dengan lembut. Aku tahu benar. Uang itu datang dari perut yang dikosongkan, dari kantong yang dipaksa cukup. Suatu malam, aku melihat ibu hanya memperhatikan kami makan tanpa ikut menyentuh apapun. Bu, ibu belum makan? Tanyaku lirih. Iya sih, masih lapar, jawabnya sambil tersenyum kecil. Tapi ibu kenyang lihat kamu semangat belajar begini. Ibu dan ayah tak pernah mencicipi bangku SMP, apalagi kuliah. Tapi dari cara mereka berbicara, dari semangat ibu membersihkan halaman tiap pagi, dari cara ayah memutar kunci motor tua sambil mencium tangan ibu sebelum berangkat, aku belajar sesuatu yang tak pernah kupahami dari buku sekolah. Arti kejujuran, kerja keras, dan menjaga martabat. Kalau kita nggak punya, jangan pernah malu, ucap ayah suatu malam saat kami duduk di bangku kayu depan warung. Tapi malulah kalau kita nipu orang buat kelihatan mampu. Rezeki bisa dicari, tapi nama baik itu harga mati. Dulu, nasihat itu terasa seperti perisai. Tapi siang itu, di ruangan megah penuh ibu-ibu bergaun mahal dan parfum yang menusuk hidung, kata-kata ayah terdengar seperti cerita dari dunia lain. Seperti nasihat yang hanya berlaku di rumah, bukan di aula ini, tempat semua orang dinilai dari tampilan dan pencitraan. Aku ingin percaya. Aku ingin tetap memegang kata-kata ayah. Tapi entah kenapa, hati ini terasa hampa. Seperti berdiri sendirian di tengah kerumunan. Tak ada pelukan yang bisa meyakinkanku bahwa nilai-nilai itu masih hidup di antara meja hidangan mewah dan tas-tas berlogo besar. Hingga tiba-tiba, dari sisi aula, terdengar suara mobil yang berhenti mendadak. Mesin dimatikan dengan tergesa. Disusul oleh ketukan cepat dari arah pintu samping. Sesuatu sedang terjadi. Dan entah kenapa, jantungku mulai berdegup sedikit lebih cepat. Di atas podium, wali kelasku berdiri tegak dengan secari kertas di tangan. Suaranya terdengar mantap, berwibawa, dan nyaris tak berubah dari hari ke hari. Satu persatu suara di ruangan mulai mereda. Denting gelas, gesekan kursi, dan bisik-bisik kecil menghilang, tergantikan oleh perhatian penuh yang tertuju pada suara yang akan menyebut nama-nama teratas hari itu. Berikut ini adalah siswa-siswi dengan perolehan nilai akademik tertinggi pada semester ini. Aku menunduk, pandanganku tertancap ke ubin putih yang mengilap, tapi pendengaranku tak luput sedikit pun. Jantungku berdegup keras, terasa seperti palu yang berdentang lebih nyaring dari jarum jam di dinding aula yang dingin dan megah itu. Peringkat pertama,
Dinda Lestari. Hening menyergap sesaat. Lalu muncul beberapa tepuk tangan. Lemah, sopan, seperti kewajiban yang harus ditunaikan. Aku bisa merasakannya. Berbeda jauh dari riuh tepuk tangan yang biasanya muncul saat nama-nama anak dari keluarga terpandang dipanggil. Seperti Raka, putra pemilik rumah sakit, atau Kirana, anak kepala cabang ban. Mereka duduk di depan, rapi, percaya diri, penuh aroma wewangian mahal. Dari sisi kiri aula, seorang ibu berbisik pada temannya sambil melirik sinis, "Itu anak yang ibunya pakai sandal karet, kan? Kok bisa ya?" Tak lama kemudian, suara lelaki dari barisan kanan menyusul, nada bicaranya santai, tapi menyelipkan pisau di dalamnya. "Ya pintar sih, tapi lihat sendiri latar belakangnya. Kelihatan, kan?" Tawa kecil bermunculan lagi, kali ini seperti suara runcing yang menggura telinga. Tapi bukan suara mereka yang menyakitiku hari itu, melainkan kenyataan bahwa ibu, yang duduk tepat di sebelahku, harus mendengarnya juga. Namun saat aku melirik ke arahnya, ibu masih tersenyum. Senyum yang tak berubah sedikit pun. Matanya berkaca, pipinya memerah oleh haru, dan tangannya kini menggenggam tanganku lebih erat. Hangat, kokoh, seakan ingin melindungiku dari semua yang tak terlihat. "Anakku luar biasa," bisiknya pelan, suaranya nyaris seperti doa yang terbang hanya untukku. Aku ingin mengangguk, membalas dengan senyum yang sama tulusnya. Tapi yang keluar hanyalah senyum kecil yang tertahan, seperti daun yang tak sanggup menahan hujan. Di dalam dadaku, badai sudah lama bergemuruh. Karena mereka hanya melihat angka dan nama. Mereka tidak tahu siapa sosok yang duduk di sebelahku. Perempuan tangguh yang rela menjual sepatu idamannya agar aku bisa membeli buku latihan. Yang tak pernah mengeluh saat harus mencuci pakaian dari pagi hingga malam demi membayar les privatku. Yang membiarkan dirinya tidur beralas tikar agar aku bisa beristirahat di kasur empuk. Yang selalu tersenyum, meski hanya menangis sekali, saat aku berdiri di panggung kecil wisuda TK dulu. Mereka tak akan pernah mengerti. Tapi aku tahu semuanya. Dan itu cukup bagiku. Saat aku hendak mengucapkan sesuatu, sekadar satu kalimat untuk ibu, tiba-tiba, pintu aula terbuka lebar dengan suara yang mengejutkan. Semua mata menoleh serempak. Ada yang tidak biasa. Udara di ruangan terasa berubah. Dan aku, belum tahu apa yang menanti di balik pintu itu. Pertemuan akhirnya resmi ditutup dengan tepuk tangan tipis yang terdengar lebih seperti formalitas daripada perayaan. Wali kelas melontarkan ucapan terima kasih yang datar, kepala sekolah mengangguk sopan dengan senyum tipis, dan perlahan para orang tua bangkit dari tempat duduknya. Derit kursi yang ditarik, langkah kaki yang tergesa, dan suara obrolan ringan mulai mengisi ruangan yang tadi tegang. "Aku titip PR-nya ke Mbak Ina aja deh. Sopirku udah nunggu di depan," ujar seorang ibu dengan selendang sutra menyala, sambil tertawa kecil. Aku bawa kopi dari rumah, Arabica dari Toraja. Ngopi dulu yuk." Sambil nunggu anak-anak, timpal yang lain dengan antusias. Di tengah percakapan-percakapan hangat itu, yang terdengar lebih seperti ajang pamer gaya hidup, aku dan ibu berdiri diam di samping barisan kursi. Kami menunggu hingga ruangan mulai kosong, tidak ingin ikut berdesak-desakan di antara tawa-tawa yang membuat kami merasa asing. Ibu merapikan ujung kain batiknya yang sempat tersingkap, lalu menggandeng tanganku pelan. Sentuhannya masih seperti biasanya, hangat, tapi kali ini terasa rapuh, seolah minta dimengerti, bukan dikasihani. "Maaf ya, Din," katanya pelan, "Emang gak punya baju bagus buat nemenin kamu kesini." Kalimat itu seperti pecahan kaca yang jatuh tepat di hatiku. Lebih pedih dari sindiran dan tawa yang kudengar sejak pagi. Aku menelan ludah, menunduk dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Dalam hati aku ingin berteriak, ingin bilang, "Bu, ibu itu cantik, ibu pahlawan buat aku bangga jalan bareng ibu." Tapi kata-kata itu tertahan. Bibirku tak mampu bergerak. Yang ada hanya jantungku yang berdetak cepat dan napas yang makin pendek. Kami melangkah perlahan menyusuri lorong sekolah yang sepi, melewati deretan piala berdebu dan foto-foto murid berprestasi yang digantung rapi di dinding. Semua itu terasa jauh dariku, seperti pajangan dari dunia lain yang tak pernah memberi tempat untuk orang biasa seperti kami. Saat sampai di gerbang, kami berdiri di bawah pohon ketapang tua. Angin sore meniup dedaunan kuning yang berguguran satu-satu di atas kepala kami. Di seberang,
Anak-anak lain berlarian menuju mobil keluarga mereka yang berderet rapi, SUV mengilap, sedan hitam elegan. Pintu dibuka, tas disambut, suara mesin menyala. Dunia seperti menyambut mereka dengan tangan terbuka. Aku menoleh ke ibu. Ia tersenyum lagi. Tapi senyum itu tak seperti tadi. Ada lelah yang tertinggal di sana, dan sedikit luka yang tidak ingin ia tunjukkan. Seolah berkata bahwa dunia memang tak selalu ramah bagi mereka yang hidup jujur. Dan saat aku mulai menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hati, suara mobil terdengar mendekat dari arah berlawanan. Deru mesinnya halus, tapi cukup mencuri perhatian. Beberapa kepala mulai menoleh. Mobil itu berhenti, tepat di depan kami. Seketika suasana berubah. Tatapan demi tatapan beralih ke tempat kami berdiri. Dan aku tahu, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang tidak kami duga. Sebuah bunyi klakson terdengar, pelan tapi elegan. Bukan suara nyaring yang memekakan telinga seperti angkutan umum, melainkan bunyi pendek dan tenang, khas kendaraan mewah yang biasa kulihat di iklan TV. 3 mobil berwarna hitam pekat meluncur masuk ke halaman sekolah, berhenti perlahan di depan gerbang. Kilau bodinya memantulkan cahaya sore, mencuri perhatian siapapun yang ada di sana. Dalam hitungan detik, percakapan yang semula riuh berubah menjadi bisikan-bisikan lirih penuh tanya. Bahkan Pak Satpam yang sedari tadi bersandar santai di pos, jaga langsung berdiri tegak dan memberi hormat. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang perempuan berusia setengah baya turun dengan langkah mantap. Gaun panjang berwarna krem lembut membalut tubuhnya dengan anggun. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan berlebih, tapi karena pancaran tenang yang jarang kulihat dari orang-orang di sekitar sini. Rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya, senyumnya begitu tulus. Seperti milik seseorang yang datang bukan untuk pamer, tapi untuk memberi kabar baik. Ia menapaki jalan setapak menuju arah kami, melintasi para orang tua yang kini diam terpaku. Matanya tak menoleh ke kanan kiri, langsung tertuju pada satu sosok. Ibu. Bu Eni, sapanya lembut, namun penuh kehangatan. Ibu menoleh kaget. Matanya membulat, mulutnya sempat terbuka, lalu segera tersenyum lebar. Ya Allah, Bu Nina, ucapnya nyaris tak percaya. Saya nggak menyangka bisa ketemu di sini. Tanpa ragu, wanita itu memeluk ibu. Bukan pelukan basa-basi seperti yang sering kulihat di acara keluarga, tapi pelukan erat, penuh rasa rindu dan hormat. Seolah mereka punya kisah lama yang tak perlu dijelaskan pada siapapun di sekitar. Dinda, kenalin, ini Tante Nina, katanya padaku sambil menepuk lembut pundakku. Tante yang hari ini datang jemput kamu, ya? Ayo, ikut. Di rumah nanti ada seseorang yang ingin sekali ketemu kamu. Aku hanya bisa berdiri kaku. Rasanya seperti seluruh aula mendadak membisu. Tak ada lagi suara tawa mengejek, tak ada komentar sinis tentang baju ibu. Semua mata kini tertuju ke arah kami. Tatapan mereka berubah. Bingung, penasaran, bahkan sedikit gentar. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita itu? Dan kenapa ia begitu akrab dengan ibu? Ibu hanya tersenyum padaku. Tak ada kata-kata yang keluar, tapi butir air mata mengalir tenang di pipinya. Tak ada isak, hanya anggukan kecil yang membuatku tahu, ini saatnya. Aku melangkah perlahan mendekati mobil, berjalan di samping Tante Nina. Bukan karena ingin dipuji, bukan pula untuk pamer balasan, tapi karena akhirnya, aku tahu, dunia akan mulai melihat ibu seperti yang selalu kulihat sejak dulu. Perempuan luar biasa, yang diam-diam menyimpan kisah besar dalam hidup sederhana. Dan mungkin, hari ini adalah awal bagi dunia untuk membuka matanya. Awalnya, semua pandangan dipenuhi rasa meremehkan. Tapi kini, perlahan berubah menjadi tatapan heran bercampur ragu. Keheningan yang mengendap bukan karena ketakutan, melainkan karena sebuah pertanyaan besar yang belum mereka temukan jawabannya. Bibir-bibir yang sebelumnya mencibir, kini saling berbisik pelan, mencoba memahami kejutan yang baru saja terjadi di depan mata. Satu hal yang pasti, mereka tak lagi memandang ibu sekadar sebagai wanita kampung dengan sandal usang dan kerudung pudar. Perempuan yang datang dengan mobil mewah tadi, yang memeluk ibu seperti saudara sendiri, ternyata bukan orang asing bagi mereka. Namanya sering muncul di papan sponsor sekolah. Foto-fotonya terpajang di majalah donatur dan berita sosial,
dan kiprahnya dikenal luas sebagai tokoh penting dalam dunia pendidikan dan bisnis. Istri dari seorang taipan ternama. Biasanya hanya dilihat dari podium atau halaman depan majalah, kini ia berdiri di halaman sekolah merangkul ibuku. Lalu tiba-tiba, dalam suasana yang nyaris beku, suara wanita itu terdengar lantang. Penuh rasa hormat, tak sedikit pun ragu. "Bu Eni ini, orang yang paling berjasa dalam hidup saya," ucapnya jelas, menghadap ke hadirin yang kini hening total. Seisi halaman terpaku. Mata-mata itu menatap ibu, seolah tak percaya. 2 dekade lalu, saat saya tinggal di kampung suami, anak saya terjebak dalam kebakaran rumah. Api membesar, orang-orang panik, banyak yang hanya berdiri menjerit, tapi tak satu pun berani masuk. Hanya satu yang nekat menerobos api dan menyelamatkan anak saya. Beliau, Bu Eni. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku bahkan tak tahu sedikit pun soal kisah ini. Ia terbakar waktu itu, tangannya melepuh. Tapi ia tak pernah menuntut apapun. Tak pernah meminta balasan. Sejak saat itu, kami tak lagi memanggilnya tetangga. Kami menyebutnya keluarga. Dari sudut mata, kulihat beberapa orang tua mulai tertunduk. Ibu-ibu yang tadi menyindir pelan-pelan memalingkan wajah, pura-pura sibuk dengan ponsel atau membenahi anak mereka. Tapi tak satu pun bisa berpaling sepenuhnya. Semua masih diam, memandangi ibu dengan wajah berbeda, bukan lagi merendahkan, melainkan tertegun. Ibu hanya tersenyum kecil, lalu menjawab lirih, "Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar saat itu. Enggak lebih." Tapi aku tahu, itu bukan jawaban biasa. Aku melihat bagaimana sorot matanya berubah. Ada air yang menggenang di sana, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dibela, tapi karena untuk pertama kalinya orang-orang akhirnya melihat dirinya. Bukan dari sandal atau bajunya, tapi dari jiwanya. Saat itulah aku sadar, ibuku bukan perempuan biasa. Ia adalah sosok besar yang tak pernah butuh panggung untuk bersinar. Dan sekarang, satu persatu, dunia mulai menyadari itu. Tatapan yang sebelumnya penuh keraguan kini berubah menjadi sorotan yang tak bisa lagi menyembunyikan rasa ingin tahu. Namun, masih ada yang belum sepenuhnya mengerti siapa sebenarnya ibu. Sampai akhirnya Tante Nina melanjutkan ucapannya, dan suasana kembali tertahan dalam diam yang dalam. "Bu Eni dulu pernah bekerja di rumah saya," katanya, lirih namun tegas. "Sebagai asisten rumah tangga." Beberapa pasang mata membulat. Reaksi spontan muncul. Dari yang hanya mengangkat alis hingga bisik-bisik lirih yang langsung tenggelam saat kalimat berikutnya dilontarkan. Waktu itu malam hari. Tiba-tiba terjadi korsleting listrik, dan api mulai menjalar dari dapur. Rumah kami mulai dipenuhi asap. Semua orang panik. Anak saya, yang masih kecil waktu itu, terperangkap di dalam kamar. Tak ada yang berani masuk. Ia menahan napas sebentar, lalu menatap ke arah ibu dengan mata berkaca. Hanya satu orang yang langsung berlari menerobos api. Dia tak pikir panjang. Dia selamatkan anak saya dengan tangan kosong, dan ikut terbakar karenanya. Orang itu adalah Bu Eni. Kakiku terasa lemas. Aku memandang ibu perlahan. Ia hanya tertunduk, menahan air mata. Tak ada sikap ingin dipuja. Tak ada niat mencuri perhatian. Wajahnya tetap sederhana. Tapi kali ini, kesederhanaan itu dipenuhi cahaya keikhlasan. Sejak kejadian itu, suara Tante Nina mulai bergetar. Kami tak pernah lagi menyebutnya pembantu. Bagi keluarga kami, dia adalah penyelamat. Dia bagian dari kami. Wajah-wajah yang sebelumnya mencemooh mulai berubah. Ada yang menghela napas panjang. Ada yang mengangguk pelan, seolah menyadari betapa sempitnya pandangan mereka selama ini. Beberapa bahkan menatap lantai, tak mampu bertemu mata ibu. Makanya, kami bantu Dinda sekolah. Kami berikan beasiswa penuh. Kami siap antar jemput bila dibutuhkan, katanya lagi, sambil menepuk pundakku lembut, hangat, seperti pelukan seorang ibu. Aku menatap ibu dengan mata bertanya, kenapa ibu nggak pernah cerita sama aku? Senyumnya tipis. Matanya menatap jauh, menembus cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Karena jadi baik itu bukan untuk diumbar. Nak, cukup dilakukan. Sisanya, biar Tuhan yang catat. Aku hampir tak mampu menahan air mata. Dalam diam,
Aku menggenggam tangannya, dan kali ini aku sadar. Bekas luka di pergelangan tangan ibu, yang dulu kupikir karena terkena setrika, ternyata adalah jejak keberanian yang ia sembunyikan selama ini. Tante Nina menambahkan, kami sudah beberapa kali memohon agar Bu Eni tinggal bersama kami. Tapi jawabannya selalu sama. Katanya, selama masih bisa hidup jujur dan bersama keluarga, itu sudah lebih dari cukup. Dan saat itu juga, semua orang di sana, yang tadinya sibuk menilai dari penampilan, akhirnya terdiam dalam kekaguman. Di hadapan mereka berdiri seorang perempuan yang mungkin terlihat biasa saja, tapi hati dan keberaniannya tak bisa disangkal. Ia jauh lebih besar daripada siapapun yang hadir hari itu. Mobil hitam itu perlahan meninggalkan halaman sekolah. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi justru karena itulah ia menarik perhatian. Tidak ada raungan mesin yang mencolok, tidak ada kecepatan yang terburu-buru. Hanya deru pelan yang membelah sore dengan tenang, meninggalkan jejak hening yang sulit dijelaskan dengan kata. Aku duduk di baris belakang, memandangi trotoar yang terus berganti di balik kaca jendela. Saat menoleh, aku melihat gerbang sekolah semakin jauh, tapi para orang tua yang tadi memenuhi halaman masih berdiri di tempat. Tak satu pun bergerak, tak satu pun bicara. Seolah mereka terpaku oleh sesuatu yang tak terlihat, namun terasa menohok. Sorot mata yang tadi merendahkan kini berubah menjadi kosong. Tidak ada lagi gurauan pelan. Tidak ada senyum saling sindir. Mereka hanya diam, tapi dalam diam itu tergambar banyak hal. Penyesalan, keterkejutan, dan mungkin, rasa malu yang datang terlambat. Aku tahu, dalam kepala mereka sedang terjadi perdebatan diam-diam. Tentang betapa piciknya mereka menilai seseorang hanya dari tampilan luar, tentang betapa sedikit yang mereka tahu soal ibu. Tak seorang pun dari mereka tahu kisah di balik langkah pelan ibu dengan sandal jepitnya. Tak satu pun yang benar-benar melihat pengorbanan yang selama ini ia sembunyikan di balik sikap ramah dan diamnya. Ibu tidak pernah bercerita, tidak pernah mengeluh. Ia hanya hidup dalam senyap, tapi hari itu, diamnya akhirnya terdengar. Di sebelahku, ibu duduk dengan tangan di pangkuan, tenang seperti biasa. Matanya sedikit merah, tapi bibirnya membentuk senyum kecil yang tidak menuntut pengakuan. Bukan senyum kemenangan, bukan pula senyum pembalasan. Itu adalah senyum seorang wanita yang tahu bahwa harga diri tidak pernah perlu dijelaskan, cukup dijaga. Ibu tidak pernah melawan dengan amarah. Ia tidak pernah merasa perlu menjelaskan siapa dirinya, atau meminta belas kasihan dari dunia. Ia memilih diam. Tapi diamnya bukan tanda kalah, justru itulah yang paling menggetarkan. Karena di saat semua orang berbicara dan menilai, ibu berdiri dalam kesunyian, dan kesunyian itulah yang akhirnya mengguncang mereka. Kami meninggalkan halaman sekolah tanpa satu pun kata. Tapi justru dalam keheningan itulah ada makna yang paling dalam. Hari itu bukan sekadar perubahan cara pandang orang lain terhadap kami. Lebih dari itu, hari itu menjadi bukti bahwa ibu telah mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberanian atau harga diri. Ia mengajarkan bahwa ketulusan tak perlu dijelaskan, dan kekuatan terbesar kadang lahir dari diam yang tak pernah minta dibela. Di dalam mobil yang bergerak perlahan meninggalkan sekolah, aku bersandar pada bahu ibu. Suara AC berdengung lembut, kontras dengan kepadatan emosi di dadaku. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh tanpa bisa kubendung, membasahi pipiku satu persatu. Pelukanku menguat, seolah ingin menyampaikan seluruh rasa bersalah yang tak bisa kuungkap dengan kata-kata. Aku tadi malu, bisikku lirih, hampir tak terdengar, tersangkut di tenggorokan bersama sesal yang menyesakkan. Ibu menoleh dengan tenang, tangannya menyisir rambutku dengan kelembutan yang tak pernah berubah. Di wajahnya tergambar keteguhan seorang wanita yang tak goyah walau berkali-kali diremehkan. Nak, jangan pernah malu karena hidup kita sederhana, ucapnya lembut. Yang perlu kau khawatirkan itu kalau hatimu jadi miskin. Aku terdiam. Kalimat itu bukan hanya menenangkan, tapi seperti cermin yang menampakkan semua kekeliruanku. Ibu, dengan segala kesederhanaannya, tak pernah merasa rendah. Ia tak pernah berpura-pura menjadi orang lain demi mendapat pengakuan. Dan baru saat itulah aku benar-benar paham, bahwa kekuatan ibu bukan terletak pada apa yang ia miliki, tapi pada keteguhan hatinya untuk tetap jujur dan tulus. Mobil terus melaju membelah jalanan kota. Namun semua bangunan tinggi dan lampu-lampu mewah yang kulihat di luar jendela tak lagi memikat. Kilau mereka terasa hampa,
seperti ilusi yang dulu kupikir membawa bahagia. Aku dulu berpikir semua itu penting. Baju mahal, sepatu bermerek, gengsi di mata orang lain. Tapi kini semuanya terasa kecil di hadapan satu hal. Kasih ibu yang tak pernah berhenti mengalir, bahkan ketika ia dipandang sebelah mata. Aku menatap ibu dengan pandangan baru. Segala yang dulu kuanggap kurang, dalam hidup ini ternyata adalah kekayaan yang tak ternilai. Bukan benda, bukan status, tapi cinta yang tulus dan ketulusan yang tak bisa dibeli. Hari itu, aku belajar bahwa makna sejati dari kekayaan bukanlah soal materi. Ia tentang kehangatan pelukan, kekuatan dalam kesabaran, dan keberanian mencintai meski dunia tak memberi balasan. Dan di kursi itu, dalam perjalanan yang sunyi tapi bermakna, aku tahu, dengan sepenuh hatiku, bahwa ibu dan ayah adalah harta paling berharga dalam hidupku. Mereka bukan hanya orang tuaku. Mereka adalah rumah. Dan dengan mereka, aku tak butuh apapun lagi untuk merasa cukup. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.